Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan malam hari ini kita senantiasa diberikan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga yang Allah curahkan kepada kita semuanya, di mana salah satunya adalah Allah masih memilih kita untuk menjadi orang-orang yang beristiqomah dalam sebuah ibadah, khususnya dalam bertalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan serta kehadiran kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat-niat baik kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan diri kita satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita sudah masuk ke halaman 23. Ya. Halaman 23, yaitu di alinea pertama. Sudah ketemu? Udah ya? Yaitu bab masih menjelaskan la tuhawwinu nafsak, yaitu jangan pernah meremehkan diri kita. Wa qala al-musannifu rahimakumullah, ya Abdallahi, wahai hamba Allah, tantakhibu milih sopo sira, linapsika karena awak deweke sira, at-tayyibati perkara kang bagus-bagus. Bal tantakhibu balik milih sopo sira lidabbatika maring hewan tunggangannya sira, al-alfa ing panganan, wa tu'amilu dan berhubungan sopo sira Allah ing Allah, wa tu'amilu dan bermuamalah sopo sira Allah ing Allah, bil mujazafati kelawan ngasal, bil mujazafati kelawan sembarangan, bisa ngasal bisa sembarangan. Warubbama qalabta dan terkadang bolak-balik sopo sira isyrina 20, apane batikhotan cicipan. Kalau mana asalnya batikhun itu artinya semangka, buah-buahan, tapi maksud di sini adalah cicipan. Hatta tasluha, sehingga baik atau patut laka kadue sira apa alwahidatun perkara suci, lidahli zimirhadin maring pelatarane kakus, wa taqudu dan lungguh sopo sira indal akli ing dalam sandinge mangan, mutarabbi'an hale duduk sila, wa rubbama tawalta dan terkadang dawaaken sopo sira fil akli kelawat mangat, wa idza ji'ta dan tatkalane teka sopo sira ila sholati maring sholat,
Nakortaha notol matuk sopo siraha ing sholat. Nakrodiki kelawan kaya matolene ayam. Wal waswasu utawi sifat waswas. Wal khawatiru dan piro-piro gertak, kerentak. Ar-radi'atu kang buruk. Iku ta'tika teka opo al-waswasu ka ing sira fi sholatika ing dalam sholat sira. Mithaluman utawi perumpamane wong hadza utawi iki iku halatuhu tingkane siman piro-piro tingkane siman iku kaman kaya wong nasoba kang berdiri sopo siman nafsahu ing awake siman dil hadapi dadi sasaran wa qa'ada dan lungguh sopo siman fil armahi kelawan tombak wasahami dan panah taksuduhu neja opo armah wasaham ingman min kulli janibin saking saben-saben piro-piro arah. Afama hadza apakah oranana utawi ikiman iku ahmaku luwih bodoh. Mithaluka utawi perumpamane sira iku idza sami'ta tatkalane ngrungu sapa sira al hikmata ing hikmah walam ta'mal dan orang lakoni sapa sira biha kelawan hikmah kamitsdilladzi kaya perumpamane sifate wong yalbisu kang nganggo sapa si alladzi yalbisu kang nganggo atau makai sapa alladzi ad-dir'a ing baju perang wala yuqatilu dan ora mateni sapa alladzi ala ingatlah faqad hasala maka teman-teman hasil opo an-nida'u pengundang atau panggilan ala sil'atina ingatasi barang dagangan kita fahal min mushtarin maka apakah saking wong kang tuku qimatuka utawi regane sira iku qimatuma regane barang anta utawi sira iku masyghulun dan disibukaken bihi kelawan ma fa in istaghalta maka lamun ketungkul sapa sira bid dunya kelawan dunya fala qimata maka ora berharga iku tetap laka kadue sira di anna dunya karena stune dunya iku kaljifati kaya bangkai la qimata tidaklah berharga iku tetap laha maring ajifah. Afdhalu ma utawi luwih utama ini barang yatlu bukang nyuprih ing ma sopal abdu hamba minallahi saking Gusti Allah ayyakuna nyenta anak sopal abdu iku mustaqiman wong kang istiqamah ma'ahu ing dalam sertane Gusti Allah. Qala ngendika sapa Allah taala halaluhur Allah ihdinas siratal mustaqim ihdina nuduhaken sapa kita sirata ing jalan al mustaqim kang jejeg fatlub. Nah ini kurang bahasanya nih di situ cuman minhu ya tapi kalau di kitab satu lagi itu fatlub maka mintalah kamu minhu saking Gusti Allah al hidayata hidayah wal istiqamata dan keistiqomahan wa huwa hale utawi afdalu ma yutslabul abdu minallah ila akhir iku antakuna nyenta ana sapa sira ma Allahi ing dalam sertane Gusti Allah fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah billadzi kelawan zat yardahu kang ridho sapa alladzi ing hu ing kulli hal laka kadue sira wa huwa billadzi yardahu laka
iku ma barang jaa teka bihi kelawan ma sapa annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi saking Gusti Allah subhanahu maha suci Allah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki sebuah bab la tuhinu nafsak. Janganlah kita meremehkan sesuatu potensi yang ada pada diri kita. Karena dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, ya Abdallahi, wahai hamba-hamba Allah, bahwa sesungguhnya diri kita ini memilih sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Bahkan bukan hanya diri kita, tetapi yang berkaitan tentang apapun yang kita miliki, pasti kita memilih sesuatu yang terbaik dengan apa yang akan kita miliki. Tetapi ada sesuatu yang sifatnya yang tidak sama dengan sesuatu yang kita kehendaki. Apa? Ketika kita bermuamalah, melakukan sebuah hubungan secara vertikal kepada Allah, terkadang diri kita bil mujafatah. Terkadang suka ngasal. Kita pengen memilih sesuatu makanan pasti yang enak dan nikmat. Memiliki kendaraan pasti sesuatu yang bagus dan luar biasa. Akan tetapi yang menjadi sebuah ironi ketika kita memiliki sebuah kehendak yang baik, tetapi kita tidak pernah melakukan sebuah hubungan yang baik kepada Allah. Bahkan dalam sebuah ibadah pun terkadang ibadah kita ngasal. Makan pengen sesuatu yang nikmat. Apapun yang ada kita embat. Betul apa betul? Sekarang apa bedanya ketika kita makan pizza dengan makan singkong? Bedanya di mana? Cuman di lidah, tetapi endingnya sama. Bau dan bau. Tuh. Kita kalau makan bisa duduk dengan enak. Silanya luar biasa kalau duduk kan. Bahkan terkadang ketika kita makan pun bisa lama. Tetapi kenyataannya ketika sudah datang waktu sholat, maka ibadah sholat kita ini laksana apa? Diumpamakan seperti ayam yang sedang menutul makanan. Kalau lagi makan pasti pengennya lama. Betul apa betul ya kan? Duduk sampai silanya juga sampai mantep. Tetapi kalau ibadah, kira-kira berapa lama kita beribadah? Rasanya kalau ngaji 30 menit, 1 jam itu rasanya lama. Tapi kalau duduk ngopi, ngerokok, macem-macem, jangankan 1 jam. 2 jam aja terasa cepet amat kok waktu ya. Ya kan? Inilah ironinya yang dikatakan wa tu'amilullah bil mujafata. Kita berhubungan dengan Allah itu terkadang ngasal. Gitu. Kita ini diperumpamakan. Perumpamaan diri kita ini adalah apa? Seperti orang yang berdiri yang menjadi sebuah sasaran lontaran dari tombak dengan panah. Berdiri kena, duduk juga kena. Tuh. Kalau sudah seperti itu, maka dikatakan apakah kita ini tidak termasuk orang yang bodoh. Gitu kan? Bukannya menghindar, sudah tahu akan tertimpa, sudah tahu akan menjadi sebuah sasaran, tetapi kita tidak lari. Dalam arti apa?
sudah tahu godaan dunia itu luar biasa. Tetapi kita sendiri tidak pernah mau menghindari akan cobaan atau godaan daripada dunia. Ini rada berat ini ngaji begini tuh sebenarnya. Ya kan? Benar. Ini rada berat ini. Gitu. Bahkan kita pun diperumpamakan seperti apa lagi? Ketika kita mendengar sebuah ungkapan hikmah, tetapi kita ini nggak pernah untuk mau melakukannya. Ini sama saja seperti orang yang pakai baju perang tetapi kagak perang. Gitu loh. Nah ini ada dikatakan qala Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimallahu taala, an-nasu katsirun wal ulama finnasin qalil. Manusia itu banyak, tetapi ulama di tengah manusia itu sedikit. Wal ulama katsirun, ulama itu banyak, tetapi wal fuqaha fil ulama'i qalil. Tetapi orang yang ahli fikih di tengah para ulama itu sedikit. Gitu loh. Karena kemudian dikatakan lagi wal fuqaha'u katsirun. Orang yang ahli fikih itu banyak, tetapi wal hukama'u fil fuqaha'i qalilun. Tetapi orang yang ahli hikmah di tengah banyaknya orang ahli fikih itu sedikit. Tuh. Ini kan senada dalam sebuah hadis. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjadikan bahwa ahli fikih ini adalah sebuah bentuk ketika kita menghindar, menjauhkan diri kita dari ulama, menjauhkan diri kita dari orang-orang yang ngerti agama, maka akan tertimpa musibah dan bencana. Ya kan? Apa? Yang pertama adalah, salah satunya adalah apa? Yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Orang semakin jauh dari ulama, ini akan Allah angkat segala bentuk keberkahan yang ada pada dirinya. Gitu loh. Contohnya sederhana. Bukan kita orang yang paham dekat harus dengan umaro, tetapi umaro yang harus dekat dengan kita. Jangan dibalik. Kalau zaman sekarang kan dibalik. Akhirnya apa? Kita bergantung. Karena konsepnya umaro itu haruslah mendekat. Paham maksudnya? Pemerintah itu harus dekat dengan ulama. Gitu. Kenapa? Kalau sudah menjauhi, memusuhi daripada orang yang ahli fikih dan orang yang ngerti agama, maka hati-hati. Yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dalam segala bentuk hidupnya. Tuh. Yang kedua apa? Yusallitullahu sultanan zaliman. Yang kedua, Allah akan utus penguasa yang zalim. Yang terakhir yang ngeri, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Ketika dia mau dicabut rohnya, ketika dia mau wafat, wafatnya ini tanpa membawa iman. Tuh, harus dipahamin. Gitu. Makanya jangan pernah meremehkan, merendahkan diri kita. La tuhawwin nafsaka. Jangan pernah meremehkan diri kita. Tetapi terkadang kita ini lebih banyak meremehkannya ketika bermuamalah kepada Allah. Tuh. Dikatakan bahwa harga yang ada pada diri kita ini, terkadang kita ini selalu disibukkan dengan dunia. Harga diri kita, harganya diri kita ini tergantung dengan sesuatu yang disibukkan oleh diri kita. Contoh, ketika kita disibukkan dengan bekerja, yang akhirnya kita melalaikan urusan agama, melalaikan urusan beribadah, maka harga diri kita itu hanya sebatas dunia. Paham? Maka dikatakan ketika semakin kita sibuk dengan dunia,
terus mencari dunia sampai melupakan dalam sebuah ibadah, maka diri kita ini laksana seperti orang yang tidak memiliki harga. Teramat murah. Makanya di dalam Al-Quran kan jelas. Ketika kita jual diri kita dengan duit, maka bisamanin qalil, dengan harga yang teramat murah. Tuh. Kenapa? Fa inna dunya kal jifa. Sesungguhnya dunia itu dikatakan laksana bangkai. Ketika kita bangga dengan sebuah jabatan yang kita miliki, ketika kita bangga dengan sebuah prestasi yang kita miliki, kita bangga dengan kekayaan yang kita miliki, itu nyatanya akan membuat sebuah penyesalan pada diri kita. Kapan? Nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Bahwa semuanya itu dikatakan kajifa, seperti bangkainya dunia. Gak ada manfaatnya. Makanya kalau kita melihat ada orang bangga, dia punya kekuasaan, dia bangga dengan popularitas dia, bangga dengan kekayaannya, cukup senyum aja. Kenapa? Kok bangkai kok dibanggakan? Tuh, paham? Nah itu dia nanti yang terjadi. Nah itu dia. Kemudian, afdhalu ma yutslabul 'abdu minallah ayyakuna mustaqiman ma'ahu qala Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang terbaik yang harus kita cari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah bentuk keistiqomahan. Kita bekerja ya kudu istiqomah. Apapun bentuknya kudu istiqomah. Wabil khusus adalah dalam masalah ibadah. Makanya di dalam Al-Quran kan jelas, ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah bahwa kita ini minta diberikan apa? Sebuah petunjuk hidayah yang memberikan sebuah bentuk hidayah kepada kita semuanya apa? Yang diberikan Allah apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka yang harus kita lakukan dalam sebuah ibadah adalah minta kepada Allah sebuah petunjuk dalam hidayah dan juga dalam keistiqomahan. Contoh, kalau kita berbicara sholat 5 waktu, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan. Tetapi di luar itu, zikirnya kita ada istiqomahnya enggak. Gitu loh. Ini kudu dimulai dari sekarang. Jangan sampai kita tidak punya sebuah amaliyah, di mana amaliyah itu menjadi sebuah bentuk keistiqomahan yang kita kerjakan. Kenapa? Allah akan lebih suka apa? Ketika sebuah pekerjaan itu dilakukan dengan cara mudawamah dan istiqomah. Begitu. Contoh, habis sholat. Wirid, ya kudu wirid. Doa, yaitu terus doanya. Minta sebuah petunjuk, hidayah dan keistiqomahan. Gitu. Karena pada hakikatnya, diri kita ini haruslah senantiasa minta sebuah bentuk apapun yang kita lakukan, Allah menjadi ridho dengan apa yang kita kerjakan. Jadi intinya, teruslah jangan pernah merendahkan diri kita dalam segala bentuk hal. Kita bisa mencari teman yang baik. Kita bisa mencari sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Tetapi kita tidak pernah memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dengan apa? Yaitu dengan jalan bentuk istiqomah. Tuh. Karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Karomah itu akan muncul, akan ada ketika adanya sebuah bentuk keistiqomahan. Subhanallah kan. Ini kan keistiqomahan. Bahkan duduknya aja udah, ini belajar istiqomah sebenarnya kita. Nggak pernah lewat. Makanya teramat sayang setiap malam Selasa
Kalau yang nggak ada acara, nggak hadir. Karena pada konsepnya saya udah bilang, kita ini lagi ngalap berkahnya kepada seorang waliullah, Syekh Abu Athaillah. Orang kayak kita kudu banyak tawasul. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan apa? Salah satunya bertawasul. Nyari berkahnya daripada Syekh Abu Athaillah. Beliau adalah salah satu murid daripada Syekh Habib Hasan Asyadzili. Ditanya sama Syekh Habib Hasan Asyadzili, "Wahai Imam Bushairi, apa yang kau minta?" "Saya minta supaya setiap pandangan saya ini mahabbahnya kepada Rasulullah." Akhirnya apa? Makanya Syekh Imam Bushairi itu kan selalu melantunkan apa? Qasidah burdahnya kan. Iya kan? Selalu bersolawat kepada Rasulullah. Kalau Syekh Abu Athaillah mintanya sama Syekh Abi Hasan apa? Ainun min ainillah. Minta sebuah bentuk kemakrifatan kepada Allah. Jadilah beliau ini apa? Ahli tasawuf. Satu lagi siapa tadi? Abu Abbas Al-Bursi. Mintanya apa? Saya minta seperti engkau, wahai Tuan Guru. Mintanya apa? Ainun min aini syekhihi. Saya minta mata saya seperti mata engkau, wahai guruku. Akhirnya apa? Cinta kepada Rasulullah dapat, cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah dapat. Kalau kita ditanya begitu, kira-kira mintanya apa kita? Ayo dah, mintanya apa? Minta supaya dekat kepada Rasulullah. Jadilah akhirnya Imam Bushairi apa? Jadi suka melantunkan qasidah burda. Sholli wa sallim. Wah, banyak itu qasidahnya tentang bersalawat kepada Rasulullah. Syekh Abu Athaillah mintanya apa? Minta ainun min ainillah. Minta sebuah kemakrifatan kepada Allah. Abu Musa Al-Mursi mintanya apa? Ainun min aini syekhihi. Minta supaya dia itu jadi seperti gurunya. Akhirnya apa? Terbuka dengan kanjeng Nabi, dapat sebuah kemakrifatan kepada Allah. Kalau seandainya Kiai Haji Ismail kita minta, kira-kira kita minta apa? Tuh, rada cerdas kalau gitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya apa? Terus kita belajar istiqomah dan minta sebuah hidayah kepada Allah. Dari apa? Jalan yang lurus dalam segala bentuk. Insyaallah, mudah-mudahan dengan istiqomah yang kita bangun, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Man badalallahu sirfal wuddi saqallahu sarfal karam ila akhir wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.